Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Hari ini kita akan latihan lagi belajar terkait dengan persiapan tes SKDCAT dan ini request banyak teman-teman yang bilang katanya tahun ini ada beberapa soal terkait dengan kalimat utama dan juga terkait dengan kesimpulan, gagasan pokok, gagasan utama ya. Itu masuknya dalam materi TWK Bahasa Indonesia. Nah, kita akan pelajari materinya dan juga latihan serta contoh soalnya. Sebelum itu silakan teman-teman bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, bisa like, bisa komen dan share agar kita selalu memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada pelamar CPNS sekolah kedinasan yang ingin bercita-cita menjadi seorang ASN. Di sini kalian bisa cek di playlist, ada banyak materi latihan soal yang bisa teman-teman pelajari dan semoga video-video yang saya buat bisa membantu teman-teman dalam menemani kalian menuju kesuksesan untuk menjadi seorang ASN. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke materi, saya akan menjelaskan materi sedikit ya, agar teman-teman bisa paham terkait dengan kalimat utama ini, ide pokok ataupun kesimpulan. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok atau ide utama. Sebenarnya ini sama ya, tetapi memang ada sedikit perbedaan. Tetapi pada intinya, kalimat utama atau ide pokok ini adalah inti dari sebuah paragraf yang berisi informasi penting atau informasi utama dari sebuah paragraf atau bacaan. Nah, sebenarnya untuk materi kalimat utama ini sering kita pelajari, mulai dari kita SD dulu, SMP ya, SMA atau SLTA sederajat, kuliah pun bahkan kita belajar. Memang terkadang karena kita dulu itu merasa materi ini tidak kita butuhkan, jadi kita hanya sekedar belajar. Tapi ketika kita butuh materi tersebut, maka belajar kita akan menjadi lebih ekstra, belajar kita akan lebih maksimal. Nah, seperti yang kita lakukan. Karena kita butuh materi ini karena masuk dalam ujian soal, ya itulah kenapa kita belajarnya itu harus lebih intens lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang nggak baik itu kita tidak mau tahu dan nggak belajar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Nah, pada kalimat utama atau ide pokok ini biasanya terletak ada di awal paragraf, di akhir, ataupun ada keduanya. Atau sering disebut dengan campuran. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, kalimat utama bisa terletak di awal paragraf atau sering disebut dengan paragraf deduktif. Jadi ini yang pertama ya, di awal paragraf atau sering disebut dengan kalimat deduktif. Ciri-cirinya apa? Terdapat pengulangan kata ganti rujukan orang atau kata orang pada kalimat kedua dan seterusnya. Kalau kalimat utama ini di awal paragraf, biasanya kalimat kedua, ketiga itu menjelaskan kalimat pertama. Jadi paragraf itu kan seperti ini. Kita anggaplah ini paragraf ya. Nah, sebuah kalimat itu diakhiri dengan titik. Jadi kalau ada bacaan ya, kemudian diakhiri dengan titik itu berarti satu kalimat. Nah, kalau paragraf itu kan gabungan dari kalimat ini. Ini adalah 4 kalimat ya. Nah, ini sebuah paragraf namanya. Nah, ini. Kalau di sini ada berapa kalimat? Ada 4 kalimat. Ini kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Nah, terdapat pengulangan kata ganti rujukan orang pada kalimat kedua dan seterusnya. Ini maksudnya pada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat ini menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi penjelasan penjabaran dari kalimat pertama. Nah, cirinya apa? Masuk kita yang kedua. Terdapat kata rujukan sebagai penjelas dari kalimat pertama dengan ditandai oleh kata-kata hal ini, hal itu, hal tersebut, ini, itu, atau tersebut. Nah, kalau pada kalimat kedua, ketiga, keempat ada kata-kata hal ini, hal itu, hal tersebut, atau terdapat kata ganti orang seperti mereka, dia, ianya, ya. Nah, itu berarti menjelaskan penjabaran dari kalimat yang pertama. Nah, kalau ada ciri seperti ini, bisa saja kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat deduktif atau kalimat utamanya bisa terdapat di awal paragraf. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalimat utama itu letaknya bisa di akhir paragraf. Ciri-cirinya apa? Terdapat kesimpulan dari sebuah paragraf dengan ditandai oleh kata-kata oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian kesimpulannya jadi dan bahkan. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini di akhir paragraf,
Ingat ya, kalau ada kata-kata seperti ini di akhir paragraf, bisa saja kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Atau yang ketiga, kalimat utamanya bisa ditemukan baik di awal, baik di akhir. Ya, misalnya ada satu paragraf nih. Pada kalimat ke-1, kedua ini ada kata hal tersebut ini. Pada akhir paragraf ya, itu terdapat kata oleh sebab itu atau oleh karena itu. Nah, berarti ini kan bercampur. Jadi ada ciri-ciri kata di awal paragraf, ada ciri-ciri juga kata-katanya yang masuk kategori di akhir paragraf. Nah, itu berarti kalimatnya campuran. Nah, itu simpelnya untuk teman-teman bisa memahami terkait dengan letak dari kalimat utama. Jadi kalimat utama ini bisa ada di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa juga keduanya ya. Nanti kita lebih matang lagi di pelatihan atau di latihan soalnya. Nah, ini yang saya bilang sedikit perbedaan. Sebenarnya ini simple ya, tetapi kalau kita memang tidak paham, itu akan kebingungan dalam menjawab soalnya. Jadi apa yang membedakan kalimat utama dan gagasan utama? Kalau kalimat utama itu biasanya bersifat umum dan bisa dijabarkan ke dalam kalimat penjelas. Jadi sudah saya bilang tadi kan, ada kalimat ke-1, kalimat kedua, ketiga ya. Nah, jadi kalimat utama ini biasanya bersifatnya umum. Kemudian kalimat kedua, ketiga ini merupakan penjabaran penjelasan dari kalimat pertama. Itu ya. Kemudian terletak di awal, di akhir paragraf atau campuran yang seperti sudah saya jelaskan di slide pertama tadi. Nah, kalau gagasan utama atau ide pokok itu inti permasalahan atau masalah utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Nah, jadi intinya itu apa? Jadi kalau sebuah paragraf itu kan pasti ada inti permasalahannya itu apa. Kemudian terletak di dalam kalimat utama. Kalau kalimat utama tadi kan terkadang penjelasan itu penjabarannya ini umum. Nah, tetapi dalam penjabaran tersebut ada intinya. Nah, itu yang dimaksud dengan gagasan utama atau ide pokok. Ketiga, bisa juga kesimpulan dari paragraf atau keseluruhan sebuah paragraf. Jadi paragraf ini kan biasanya dicampuran. Kalau di kalimat utama campuran, itu terkadang kesimpulannya itu bisa menjadi ide pokok. Jadi gagasan utama itu adalah inti permasalahan. Kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang menjelaskan terkait dengan kalimat-kalimat seterusnya. Nah, itu perbedaannya. Tapi pada intinya hal tersebut sama ya. Nah, contohnya seperti ini. Jumlah kematian dan klaim perokok menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, setiap 1 jam dapat membunuh 560 orang di seluruh dunia. Kematian tersebut kalau dihitung dalam setahun, oke, kematian tersebut ya. Nah, kematian tersebut ini pengulangan kata ya. Nah, pengulangan kata dari kalimat yang pertama. Ini yang disebut dengan kalimat pertama. Ini satu kalimat ya sampai titik. Nah, ini. Kemudian kematian tersebut kalau dihitung dalam setahun bisa mencapai 4,9 juta orang akibat merokok. Ini yang kedua. Oke, ini kalimat keduanya. Selain itu, asap dari rokok dapat memicu kanker karena memiliki zat kimia yang berbahaya. Ini kalimat ketiganya. Hal ini sangat membuat kekhawatiran yang nyata bagi kelangsungan hidup banyak orang di seluruh dunia. Ini kalimat keempat. Ada kata hal ini. Berarti ini masuknya kepada kalimat deduktif atau ide utamanya atau kalimat utamanya ya. Ini berada di awal kalimat atau di awal paragraf. Nah, jadi kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, gagasan utamanya yang mana? Gagasan utamanya adalah rokok yang menjadi penyebab kematian. Karena kenapa? Di sini jelaskan. Ini ya, ini penjelasan, ini adalah kalimat utamanya. Oke, dari sini ke sini. Menjelaskan tentang jumlah kematian dan klaim perokok menurut WHO. Nah, ini dijelaskan 160. Kemudian yang kedua, penjabarannya lagi dalam setahun 4,9 juta. Nah, kemudian di sini juga ada terkait dengan penyebab kematiannya. Nah, pada kalimat keempat ini penjelasan dari kalimat-kalimat sebelumnya ya. Nah, jadi gagasan utamanya ini adalah rokok yang menjadi penyebab kematian ya. Nah, ini yang disebut dengan gagasan utama dan yang kalimat pertama ini merupakan kalimat utama. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, kita langsung ke latihan. Agar teman-teman semakin banyak latihan, semakin paham juga terkait dengan kalimat utama, gagasan utama, dan juga kesimpulan ini.
Soal pertama, seperti biasa, kalau kalian ingin menjawab, pause dulu ya videonya, silakan jawab. Nanti kalau udah dapat jawabannya, baru teman-teman bisa lanjutkan videonya. Gagasan utama dari paragraf di atas adalah, nah yang ditanya adalah gagasan utama ya. Nah, cara mencari gagasan utama itu ingat, kita cari kalimat utamanya dulu di mana. Oke. Pupuk organik merupakan jenis pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, ini membahas tentang pupuk organik. Pupuk organik ini pengulangan lagi. Oke. Bisa berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia yang sudah melalui tahapan penyaringan juga bisa dibuat menjadi pupuk jenis ini. Sisa-sisa limbah rumah tangga seperti sisa sayur, nasi, sisa buah-buahan dapat juga dijadikan pupuk organik. Nah, ini kan menjelaskan terkait dengan pupuk organik atau jenis pupuk organik ya. Nah, di sini ada pengulangan, kemudian pupuk organik itu dapat berasal dari kotoran hewan, dapat juga berasal dari kotoran manusia, kemudian dapat juga berasal dari sisa-sisa sayur ya, sisa limbah rumah tangga. Oke. Jadi kita udah dapat nih. Ya, sebenarnya gampang kok kalau kita paham dengan kalimat utamanya itu berada di awal atau di akhir ya, maka akan gampang juga kita menemukan gagasan utamanya. Nah, jadi jawabannya yang mana? A. Sisa-sisa kotoran hewan bisa diolah menjadi pupuk organik. Oke, memang sisa kotoran hewan ya, tetapi banyak yang dijelaskan, bukan kotoran hewan saja, ada kotoran manusia, ada limbah rumah tangga ya untuk menjadi bahan pupuk organik ini. Jadi jawaban ini kurang tepat. Oke. Hanya satu yang disebutkan di sini. B. Pupuk terbuat dari kotoran hewan dan manusia. Ini juga jelas salah. Hanya hewan dan manusia. Sedangkan di sini ada limbah rumah tangga. C. Pengertian dari pupuk organik. Oke, ini. Pengertian dari pupuk organik. Dijelaskan ya, pupuk organik itu apa? Kemudian berasal dari mana? Oke, ini ada. Kita save dulu. Sisa buangan dari hewan, manusia, dan limbah. Sisa buangan dari hewan, manusia, dan limbah. Oke, memang sisa buangan dari hewan, manusia, dan limbah ini ada di sini. Tapi tidak dijelaskan pada jawaban D ini. Sisanya itu untuk apa? Ya, digunakan peruntukannya untuk apa? Nah, apakah untuk menjadi pupuk? Apakah hanya sisa saja? Ya, jadi ini masih ambigu. Jadi jawaban ini kurang tepat. Kalau ada jawaban yang ambigu, yang dalam artian penjelasannya itu atau jawabannya itu tidak menjelaskan secara keseluruhan dari paragraf, jawaban tersebut pasti salah. Oke. Pupuk organik sangat menyuburkan. Di sini nggak ada penjelasan ya. Pupuk organik itu digunakan untuk apa? Nah, berarti jawaban ini salah. Karena kenapa? Ingat, mengambil sebuah kesimpulan, gagasan utama itu tidak boleh ada penambahan kata dari atau penambahan makna dari sebuah paragraf. Ya. Jadi kalau paragrafnya bahas apa, jangan bahas yang lain. Nah, ini kan sudah bahas yang lain. Sedangkan penyuburan ini nggak ada dijelaskan dalam paragraf tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, kalimat utama berada di awal paragraf dengan gagasan utamanya definisi atau pengertian dari pupuk organik. Nah, jadi ini kan dijelaskan pupuk organik itu apa ya. Kemudian berasal dari mana. Nah, jadi jawaban tepat adalah jawaban yang C. Masih mudah kok. Kita lanjut ke yang kedua. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ya. Jadi sekali lagi, kalau kesimpulan gagasan utama kita cari terlebih dahulu kalimat utamanya di mana. Oke. Ular, biawak, dan cicak termasuk jenis hewan melata yang memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Begitu juga tumbuh-tumbuhan seperti pohon kelapa ya. Ini kebalik kok kepala. Tanaman bunga, cabai atau sejenisnya pasti memerlukan air. Tak terkecuali bagi manusia juga memerlukan air setiap hari. Oleh karena itu, air sangat penting untuk kehidupan. Nah, oleh karena itu berarti ini paragrafnya adalah paragraf induktif ya. Karena kalimat utamanya berada di akhir ya, di akhir paragraf. Nah, kata-katanya atau cirinya ada oleh karena itu. Oke, ya. Kesimpulannya yang mana? Kesimpulannya ini bisa kita lihat pada kalimat utama, bisa kepada keseluruhan. Tetapi lebih gampangnya kita lihat pada kalimat utamanya. Ya. Kalimat utamanya adalah air sangat penting untuk kehidupan. Oke, ini. Kita lihat kesimpulannya.
Manusia memerlukan air untuk tetap hidup. Di sini dijelaskan bukan hanya manusia, ya. Di sini ada juga tumbuh-tumbuhan, ada juga hewan, ya. Jadi ini kurang tepat. Maka dari itu setiap orang memerlukan air untuk hidup. Oke, setiap orang ya. Nah, ini hanya orang saja, jelas salah. Semua makhluk hidup sangat memerlukan air. Nah, semua makhluk hidup. Oke, di sini semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan ya, hewan, manusia itu makhluk hidup. Kita save dulu ini. D. Air sangat penting bagi perkembangan tanaman. Oh, bagi perkembangan tanaman saja ini ya. Sedangkan di sini jelaskan juga ada orang, ada hewan. Ini jelas salah. Air sangat penting bagi kehidupan semua makhluk yang melata. Semua makhluk melata saja, hewan saja ya. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang C. Nah, kesimpulan sebuah paragraf dapat diambil dari keseluruhan paragraf ini tanpa merubah makna awal. Jadi nggak boleh ya merubah maknanya. Yang seperti saya bilang pada soal pertama tadi. Nggak boleh ada tambahan makna yang lain. Nah, lebih gampangnya dengan melihat kalimat utama. Oke, kalimat utama tadi ada di akhir ya. Air sangat penting untuk kehidupan. Nah, kemudian penjelasannya semua makhluk hidup sangat memerlukan air. Nah, ini kan kurang lebih sama ya maknanya. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke latihan soal yang ketiga. Gagasan pokok. Oke, gagasan pokok yang ditanyakan ya pada teks tersebut adalah, jadi kalau kita baca menjawab soal TWK itu TIU atau TKP ya, sebenarnya kita baca soal terlebih dahulu agar kita bisa tahu. Kalau kita baca narasi dulu, kemudian baca soal, itu akan kelamaan. Lebih enak baca soalnya dulu, baru narasinya. Agar apa? Ketika kita baca soal, secara otomatis otak kita itu sudah merekam apa yang mau kita cari. Nah, itu ya. Jadi gagasan utama, berarti yang mau kita cari gagasan utamanya. Kita baca teksnya, dampak arus globalisasi digital akhir-akhir ini menjadi sebuah perhatian bagi semua orang di seluruh dunia. Kabar hoax, pemberitaan negatif, dan penyalahgunaan alat komunikasi yang sangat merajalela menjadi contoh nyata dari dampak tersebut. Nah, dampak tersebut ini menjelaskan tentang dampak arus globalisasi. Ada pengulangan di sini. Nah, ini udah satu nih. Kalimat utamanya ada di awal ya. Oke, kita lanjut. Pemerintah selalu mengingatkan serta memberi himbauan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan teknologi dengan bijak. Oleh karena itu, dua. Nah, peran bersama dalam menentaskan dampak buruk globalisasi perlu dilakukan dengan cara stop menyebarkan informasi yang tidak valid sumbernya serta menggunakan media komunikasi dengan baik. Ada dua nih untuk kalimat utamanya, berarti ini merupakan paragraf campuran. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kita cari gagasan utamanya. Nah, kalau paragraf campuran ini, cara untuk mencari gagasan utamanya itu bisa kita lihat di kedua kalimat utama ini atau bisa kita gabungkan. Yang pertama, dampak arus globalisasi digital memperhatikan bagi semua orang. Nah, ini ya, bagi seluruh dunia. Berarti yang pertama menjelaskan membahas tentang dampak arus globalisasi digital yang menjadi perhatian. Nah, ini ya. Kalimat utama yang kedua atau yang di akhir paragraf menjelaskan tentang apa? Peran bersama dalam menentaskan dampak buruk globalisasi. Berarti ini ke peran bersama. Nah, kemudian cara stopnya ini ada tidak menyebarkan ya atau cara memberhentikan atau cara mengantisipasi tidak menyebarkan informasi yang hoax atau tidak valid serta menggunakan media komunikasi dengan baik. Nah, ini intinya ya. Nah, kita lihat jawabannya. Dampak buruk globalisasi digital sangat berbahaya. Oke, ini bisa ya, bisa jadi jawabannya. Kita save dulu. Dampak buruk globalisasi adalah banyaknya berita hoax. Oke, dampak buruk globalisasi tadi bukan hanya berita hoax, ada juga komunikasi ya, nah, penyalahgunaan komunikasi, ya, penyalahgunaan teknologi. Nah, jadi bukan hanya berita hoax. Jawaban ini salah. C. Penyalahgunaan alat komunikasi dapat diatasi dengan kerjasama. Oke, ada kerjasama, tapi penyalahgunaan alat komunikasi. Sedangkan di sini juga dibahas tentang media sosial tadi ya, ada penyebar kabar hoax, pemberitaan negatif. Jadi jawaban ini kurang tepat, kurang mewakili. Memang benar ini ada di sini, tapi kurang mewakili. D. Dampak negatif globalisasi digital harus diatasi dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Oke, dampak negatif globalisasi digital harus diatasi dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat.
Sudah mewakili ya dampak negatif globalisasi digital ini. Globalisasi digital bisa masuk ke media sosialnya, bisa masuk kepada alat komunikasinya. Oke, kemudian kerjasama harus diatasi. Di sini jelaskan juga ya, peran bersama sama saja dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Peran bersama ini berarti ada pemerintah di sana, ada masyarakat. Oke, ini kita save dulu. Udah 2 nih dapat ya. Penyebaran hoax menjadi dampak buruk globalisasi digital. Memang benar, tetapi kurang mewakili karena bukan hanya penyebaran hoax saja, ada penyalahgunaan teknologi di sini. Jawaban ini kurang tepat. Yang mana kira-kira yang benar jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Ini lebih komplit, lebih lengkap daripada jawaban yang A. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya kalau mau carinya. Jadi kalimat utama itu berada di awal dan akhir paragraf. Nah, jadi ini ya, ini merupakan paragraf campuran dengan gagasan pokok merupakan kesimpulan dari kedua kalimat tersebut. Nah, jadi atau kalimat utama tersebut. Jadi kesimpulan dari kalimat utama yang berada di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Ya, ini ya soal yang nomor 3. Nah, teman-teman, sebelum itu bagi kalian yang ingin belajar atau tryout masih ada, silakan kalian bisa daftar dengan klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa klik link yang ada di bio Instagram saya, atau bisa cek di postingan Instagram saya. Nah, untuk data tryoutnya hanya 15.000 ya. Tentunya sudah banyak yang memberikan testimoni lah ya istilahnya. Dan dia bilang bahwa soal-soal TO-nya itu banyak yang mirip, hampir-hampir sama ya. Jadi mungkin saja. Yang namanya kita latihan itu kita nggak tahu ya. Mungkin pada video-video YouTube juga teman-teman pasti belajar bukan hanya dari satu channel saya, channel yang lainnya, tetapi ada yang bilang itu channel si A itu nggak masuk, channel si B itu nggak ada, channel si C itu baik. Nah, ada yang bilang lagi channel si C itu nggak ada yang masuk. Nah, itulah namanya tes SKDCAT. Tes SKDCAT itu kita nggak bisa prediksi yang mana soal yang akan kita dapatkan. Soalnya itu ratusan ribuan ya yang sudah disiapkan oleh BKN. Kita nggak tahu soal yang kita dapatkan itu paket soalnya paket soal yang mana. Nah, kebetulan kita dapatnya soal yang memang kita pelajari pada TO yang di bimbel A misalnya ada, atau channel YouTube yang ada di channelnya si B. Nah, kebetulan saja kita sama pelajarinya. Nah, itulah terkadang belajar itu cari sebanyak-banyaknya referensi. Jadi tidak ada batasan. Kalian mau belajarnya dari mana saja, bimbel, TO, beli buku, ataupun kalian di Google ya, itu baik. Jadi perbanyak latihan agar kalian bisa memperbanyak wawasan teman-teman semuanya. Ya, jadi itu untuk teman-teman yang ingin TO silakan bisa beli dengan cukup harga 15.000. Soal keempat, gagasan utama. Nah, ini yang tanyakan gagasan utama pada teks tersebut. Sepak bola dan uang merupakan dua hal yang saling terkait, seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagian orang yang menjadi pembisnis ulung menganggap ini sebagai sumber pendapatan yang sangat bernilai di era modern seperti sekarang. Beberapa konglomerat rela menggelontorkan dana yang terbilang tidak sedikit untuk bisa membeli sebuah klub sepak bola yang ada di beberapa negara. Oleh karena itu, nah ya, ini berarti kalimat utamanya ini satu ya. Di masa mendatang bentuk investasi dapat merambah ke skala bidang olahraga termasuk sepak bola. Nah, berarti hanya satu di awal nggak ada nih. Untuk kalimat sebelumnya ini hanya kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Nah, jadi pada intinya ini kalimat utamanya. Berarti gagasan utama tersebut ada pada kalimat utama ini. Oke, itu ya. Kalimat utama intinya apa? Di masa mendatang bentuk investasi dapat merambah segala bidang olahraga termasuk sepak bola. Berarti investasi ya, bentuk investasi itu bisa di segala bidang termasuk juga investasi dalam bidang sepak bola ya. Oke, itu untuk intinya. Kita cari. A, sepak bola adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, sepak bola ya, tetapi ini memang benar. Nah, di sini kan sudah dapat kita tadi intinya ya, kalimat utamanya terkait dengan investasi. Jadi
bukan hanya dijelaskan sepak bola saja, tapi di segala bidang di sini. Berarti di segala bidang olahraga bukan hanya sepak bola. Nah, ini jelas jawabannya bukan. Karena hanya mewakili satu olahraga saja. B. Investasi yang sangat menjanjikan adalah sepak bola. Ini kurang lebih sama maknanya. Investasi yang sangat menjanjikan adalah sepak bola. Nah, karena di sini bentuk investasi dapat merambah segala bidang olahraga. Nah, ini jadi kurang pas. Uang dan sepak bola menjadi bisnis di era modern. Oke, uang dan sepak bola menjadi bisnis di era modern. Ini jelas salah ya. Karena kenapa? Di sini uang dan sepak bola ini sebagai penjelas dari bentuk investasi ini. Nah, jadi jawaban ini kurang pas. D. Segala bidang olahraga dapat diinvestasikan di masa depan. Nah, ini jawabannya ya. Segala bidang olahraga dapat diinvestasikan di masa depan, di masa mendatang, di masa depan itu sama maknanya ya. Di masa depan semua orang dapat menjadi pembisnis. Di masa depan semua orang dapat menjadi pembisnis. Tapi bisnisnya dalam bidang apa? Ini tidak dijelaskan secara rinci. Jadi jawaban ini salah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Karena sudah menjelaskan segala bidang olahraga termasuk juga sepak bola ini masuk dalam bidang olahraga. Dapat diinvestasikan di masa depan. Sama seperti inti dari kalimat utama tadi. Paham ya? Nah, jadi kalimat utama ini berada di akhir. Paragraf dan gagasan utama sudah disimpulkan pada kalimat utama atau pada paragraf terakhir tadi. Karena kalimat pertama sampai kalimat, ini ada berapa kalimat ya? Ini 1, kemudian 2. Kalau sampai titik ini berarti 1 kalimat ya. 3, nah ada 4 kalimat. Berarti kalimat 1 sampai kalimat ketiga itu merupakan penjelas dari kalimat utamanya. Atau kalimat yang keempat atau yang berada di akhir paragraf. Gampang ya cara menyimpulkannya. Soal kelima, penyakit influenza termasuk ke dalam salah satu penyakit yang mudah penularannya. Penyakit ini, ada kata ini, berarti pengulangan lagi nih. Penyakit ini berarti penyakit influenza tersebut ya. Oke, udah dapat nih 1 kalimat utamanya. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain yang berada di sekitar kita. Menurut penelitian, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembaban udara. Di negara beriklim sedang seperti negara Eropa, flu ini, pengulangan lagi ya, biasanya terjadi di musim dingin. Sementara itu di negara tropis seperti Indonesia dapat menyebar ketika musim penghujan. Kesimpulan yang tepat pada teks di atas adalah kesimpulan. Nah, kita bisa simpulkan dari seluruh paragraf ini ya, atau seluruh kalimat ini yang menjadi satu paragraf. Bisa, tapi lebih gampang, lebih mudahnya kita simpulkan dari kalimat utama. Kalimat utama tersebut biasanya sudah termuat di sana intinya. Sedangkan kalimat yang berikutnya, kedua, ketiga, keempat ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama ini. Oke, kita lihat jawabannya. A. Jenis penyakit yang mudah penularannya. Nah, ini nggak jelaskan penyakitnya penyakit apa di sini ya. Jadi jawaban ini kurang tepat. B. Penyakit yang mudah menular. Sini sama saja dengan A. Nggak dijelaskan penyakitnya penyakit apa. B. Penyebab penyakit influenza. Di sini nggak ada dijelaskan penyebabnya ya. Jadi penyebabnya apa misalnya. Ini nggak ada dijelaskan. Jadi jawaban ini salah. D. Definisi penyakit influenza. Definisi. Ada nggak dijelaskan influenza itu apa. Hanya dijelaskan influenza tersebut penyakit yang mudah menular. Tapi nggak jelaskan influenza itu misalnya virusnya virus apa ya, ini nggak dijelaskan. Hanya dijelaskan penyebaran virus flu di sini ya. Tidak dijelaskan definisinya terkait dengan influenza tersebut. Jadi jawaban ini kurang tepat. E. Penyebaran penyakit influenza. Nah, ini yang lebih pas jawabannya. Penyebaran. Nah, ini kan dijelaskan terkait dengan penyebarannya, penyebaran virus ya. Kemudian yang mudah menular. Nah, kemudian penyakit ini menyebar. Nah, menyebarnya kan dijelaskan di sini. Kalau di Eropa itu biasanya terjadi di musim dingin. Kalau di negara tropis penyebarannya itu ketika di musim penghujan. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah jawabannya E. Ingat kalimat utama berada di awal paragraf tadi ya, ini dengan kesimpulan dari paragraf yang menjelaskan bagaimana penyakit influenza dapat menyebar. Nah, jadi kalimat kedua ya, kalimat ketiganya ini, kalimat keempat ini penjelas dari kalimat utama. Nah, penjelasannya tentang bagaimana penyakit influenza tersebut dapat menyebar. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke.
Habis ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman bisa paham, kalian juga bisa maksimal belajarnya. Ingat, penting tidak ada belajar itu yang namanya terlambat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kalau orang sudah duluan belajar, ya kita ketinggalan nggak apa-apa. Jangan sampai kita berhenti untuk belajar, tetapi kita harus semangat maksimal kejar ketinggalan kita. Jadi ingat, tes SKDCAT itu yang terpenting adalah manajemen waktu. Banyak teman-teman yang bilang katanya soalnya gampang-gampang, kita paham ya apa yang mau kita cari. Nah, karena manajemen waktunya yang buruk, yang tidak baik, alhasil banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi cara gampangnya itu ingat, baca soal terlebih dahulu, baru baca narasinya. Apalagi kalau narasinya panjang. Jadi baca soalnya dulu, baru baca narasinya. Itu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, mendukung channel ini. Semoga teman-teman lolos. Saya doakan kalian berhasil masuk passing grade, masuk rankingan, lolos SKB, dan akhirnya mendapat NIP untuk menjadi seorang ASN dan lulus menjadi CPNS ya. Semangat berjuang, jangan lupa berdoa, niatkan segala sesuatu dengan baik, maka hasilnya akan juga baik. Kalaupun teman-teman mungkin nantinya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, jangan kecewa. Setidaknya kalian sudah berhasil dalam memaksimalkan potensi kalian, berhasil secara maksimal memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tes. Jadi tidak ada kata kecewa, tapi belum diberi kesempatan. Karena Tuhan memberikan kita sebuah kesuksesan, memberikan kita hadiah itu bukan berasal dari apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Mungkin saat itu belum kita butuhkan ya hal tersebut, tetapi Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik dan lebih sempurna lagi dari apa yang kita ingin atau yang kita harapkan. Jadi itu ya, terima kasih teman-teman telah mendukung channel ini. Semoga sukses dan saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.